Selamat pagi buat anak didik kami kelas 5. Hari ini Sabtu, akhir pekan 24 Juli 2021. Ya, kita akan masuk perdana pertama kali masuk materi TIK untuk kelas kamu. Baik, pada pagi hari ini sebelum kamu memulai pembelajaran, kamu siapkan buku catatannya ya. Boleh catatannya waktu kelas 4 yang lalu disambung. Kalau tidak nampak atau tidak kelihatan lagi, ya kamu menyiapkan buku catatan yang baru. Baik, itu sekedar informasi untuk kelengkapan pembelajaran kita di tahun ajaran baru ini. Selamat buat kamu yang sudah naik satu tingkat menjadi kelas 5. Semoga dengan bertambahnya tingkat kelasmu, kamu semakin rajin belajar, semakin semangat. Baik, materi hari ini kita masuki materi baru, yaitu mengenal perangkat lunak pembuat presentasi. Ya, kita mulai. Tujuannya boleh kamu baca nanti sebelum kita mulai pembelajaran. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita berdoa. Doa kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, langsung kita mulai. Sebentar. Ya, perhatikan gambar dua ini. Kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Dapatkah kamu ceritakan? Ya, kalau kamu lihat gambar ini, ada dua orang anak ya sedang memegang karton, di mana di situ ada gambar siklus kupu-kupu ya. Jadi kegiatan tersebut dengan presentasi. Untuk apa mereka melakukan presentasi? Iya, mereka sedang menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Kalau di kelas itu yang kamu lihat gambar itu, dia menyampaikan informasi kepada teman-temannya apa yang mereka sudah buatkan, apa mereka sudah buat kerjakan. Dilengkapi dengan gambar dan dilengkapi dengan suara. Mereka menyampaikan informasi. Ya. Ya, berikutnya pengertian presentasi adalah kegiatan menyampaikan sesuatu informasi kepada orang lain. Orang yang menyampaikan informasi disebut presenter ya. Orang yang menyampaikan informasi disebut presenter. Ada bermacam-macam presenter, seperti presenter televisi, presenter radio, dan lain-lain. Presenter radio disebut juga penyiar radio. Saya mau tanya, apakah anak-anak kami ini sering dengar radio untuk zaman sekarang ini? Nih ya, saya rasa sudah jarang sekali. Kamu seringnya menonton televisi saja. Itu pun televisi kalau kamu sering nonton berita-berita atau menonton, yaitu pada saat penyampaian berita ya. Nggak pernah kamu nonton yaitu yang namanya berita. Jadi informasi pada pagi hari ini mungkin kamu tidak tahu apa yang terjadi di luaran, di sekitaran Indonesia. Baik, kita lanjut saja. Inilah dia gambar contoh penyiar radio ya. Dia hanya menyampaikan melalui suara saja, melalui audio ya. Dia hanya berbicara, mendengarkan, ada orang telepon, kemudian menyampaikan, menyiarkannya kepada khalayak masyarakat. Sedangkan presenter, dia menampilkan gambar, visual dan suara, audio dan visual.
Jadi presenter televisi itu menyampaikan berita, kemudian disampaikan dengan gambar. Sudah? Ya. Supaya lebih banyak lagi kamu lihat gambarnya, ini adalah presenter televisi, ya. Jadi mereka bersiap-siap menyampaikan informasi. Kalau radio, mereka hanya duduk di depan mic saja, mikrofon, dan menyampaikan yaitu informasi atau lagu atau kegiatan apa saja yang bisa mereka sampaikan. Kembali kita ke PowerPoint-nya. Ya, kemudian berikutnya adalah sebentar. Berikut ada 3 hal yang harus utama, ya, yang harus dilakukan oleh presenter. Ada 3 hal utama. Yang pertama, mengucapkan salam pembuka. Yang kedua, menyampaikan materi presentasi secara singkat dan jelas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, mengucapkan salam penutup. Salam penutup dapat berupa ucapan terima kasih atau kesimpulan dari materi yang disampaikan. Ya, ada 3 utama yang akan disampaikan oleh presenter. Kemudian berikutnya, mengenal berbagai aplikasi pembuat presentasi. Pernah kamu mempresentasikan sebuah karya di kelas? Saya rasa sudah pernah ya, apalagi kelas 4. Kamu sudah berdiri di depan bersama kelompokmu untuk menyampaikan presentasi. Jadi presentasi itu harus menarik presentasimu. Harus bisa dilengkapi dengan gambar atau foto yang ditempel di karton. Nah, dengan bantuan komputer presentasi pun bisa tampil lebih unik lagi loh. Ingin tahu caranya? Ayo kita berkenalan dahulu dengan program pembuat presentasi. Ada banyak program pembuat presentasi, diantaranya Impress, yaitu perangkat lunak presentasi dari Linux, OpenScore, dan Microsoft PowerPoint, yaitu aplikasi pembuat presentasi dari Microsoft Windows. Tampilan dan penggunaan kedua tersebut sangat mirip. Kamu tidak akan kesulitan mempelajarinya. Baik. Berikut adalah tampilan jendela Impress. Ini dia. Jadi dia Impress ini, ya, tampilannya sederhana, tidak begitu banyak ikon-ikonnya, sama seperti hampir mirip dengan Paint-nya, ya. Oke, ini jarang ada di laptop atau di komputer PC, ya. Nah, sekarang yang umum dipakai yaitu ini dia, jendela Microsoft PowerPoint. Dengan menggunakan PowerPoint, kamu dapat menyisipkan gambar, foto, video, dan suara. Hebat sekali bukan? Presentasi maka lebih unik dan menarik. Untuk menampilkannya, boleh kamu menggunakan InFocus supaya memperbesar tampilannya, supaya teman-teman dilihat. Seperti yang kita di lab kita lakukan, saya menampilkan melalui InFocus. Dan kita lanjut. Kamu akan belajar menggunakan PowerPoint untuk saat ini, atau dapat disingkat dengan MS PowerPoint. Pada penampilan ini, Microsoft PowerPoint punya saya adalah 2016 yang berjalan di bawah sistem operasi Windows 10. Ya, jadi ini saya punya, yang kamu lihat sekarang ini adalah Microsoft PowerPoint, yaitu 2016 ya. Sudah, inilah dia tampilan PowerPoint-nya, yaitu Windows saya Windows 10. Ini dia Windows 10 ya. Tampilannya Windows 10. Windows itu jendela. Pada saat kita laptop sudah terbuka atau komputer, itu Windows kita bisa lihat perbedaannya, tampilannya. Oke, mungkin punya saya dengan punya kamu agak berbeda, tetapi PowerPoint-nya itu hampir sama ya. Ada yang 2010, ada yang 2007, ada 2009. Tetapi fungsinya hampir sama, hanya fiturnya saja yang agak berbeda. Mungkin ada sedikit tambahan. Ya, kalau yang lainnya fungsinya sama. Oke, sampai di mana tadi? Mengenal. Caranya untuk membuka PowerPoint sama seperti aplikasi yang lain ya. Aplikasi
Paint pada pelajaran yang lalu-lalu, membuka Word ya, hampir sama ya dari start. Kemudian kalau ada di sini langsung tampilan PowerPoint boleh langsung klik. Kalau tidak ada, dari ya aplikasi, kemudian cari Microsoft Office. Microsoft Office-nya bukan yang ini. Ya, ini dia. Kalau dia di Windows 10 dia langsung P, PowerPoint. Ya. Kalau di Windows 7 ya, dia ada Alt program kemudian Microsoft Office. Kemudian klik Microsoft Office. Nah, hampir membukanya sama. Yang penting kamu lihat itu ikonnya, simbolnya seperti ini, P. Ya. Baik. Kita lanjut. Berikut adalah tampilan jendela PowerPoint 2010. Ini dia. Nanti boleh kamu pelajari ini, kamu lihat, kamu ingat-ingat ya. Hampir sama dengan ya Microsoft Word. Yang bedakan adalah di sini ada slide, di sini adalah placeholder ya. Kemudian view modenya beda. Oke, kita lihat satu persatu. Menu file berisi open, save ya. Ini dia file. Lihat mouse saya. Ya, berisi open, save, save as dan lainnya. Oke. Baik. Kemudian title bar, ini judulnya nak. Ya, jadi judul presentasi ini saya buat mengenal perangkat lunak presentasi. Ini dia title bar ya. Toolbar akses cepat adalah yang ini nak. Ini dia. Sudah. Jadi yang aktif sekarang centang adalah yang nampil melekat di monitornya. Kalau kita mau open boleh tambahi centang new. Sudah. Quick print, sleeping dan lain-lainnya. Ya, peluncur kotak dialog cepat. Ini dia, ada tanda panah setiap tab ribbonnya ya. Contoh home, saya klik, itu setiap grup font ada placeholder peluncur kotak cepatnya, dialog cepatnya ya. Sebagian tidak ada. Dia kalau kita klik dia akan ya, kita klik contoh. Nah, dia akan menampilkan clipboardnya langsung ya. Oke, kita tutup. Kemudian slide merupakan area tempat untuk digunakan membuat presentasi. Coba kita buka nih presentasi yang baru nih. Saya perbesar. Inilah dia slide nak. Ya. Beda dengan Word dia langsung kertas lembar kanvas putih ya. Dia ini ada di sampingnya slide. Ya, itu dia. Kemudian placeholder, tempat untuk mengetik teks serta menyisipkan berbagai objek di gambar. Ya. Jadi kalau kita arahkan kemari, ini dia placeholdernya. Jadi kita bisa menyisipkan teks atau menyisipkan gambar pada tampilannya. Jadi ini dia namanya placeholder. Oke, coba saya lihat tampilannya. Ya, ini dia. Kita bisa membuat tabel, bisa membuat grafik, bisa membuat smart art, bisa membuatkan gambar, bisa buatkan video. Nanti kita akan pelajari lebih mendalamnya lagi ya. Sekarang kamu kenal dulu nih PowerPoint-nya. Oke, kemudian berikutnya tampilan slide ada 4 ya. Ini dia itu nak, yang di pojok kanan bawah ada 4. Yang pertama normal, inilah posisi normal sekarang. Kemudian slide sorter untuk menampilkan semua slide dalam ukuran kecil. Ini dia. Inilah dia slide saya tadi yang saya buat tadi, saya rancang. Ada sebanyak 24 slide. Ini dia. Kemudian yang ini saya normalkan lagi. Ada reading view, kita lihat. Ya, setiap kita arahkan mouse-nya itu ditampilkan nama ikonnya ya nak ya. Ini ada normal, kita geser kembali slide sorter, reading view. Ya, reading view adalah untuk menampilkan slide satu persatu dalam ukuran besar. Oke.
Nah, jadi dia menampilkan satu persatu dalam ukuran besar. Oke, kita kembali lagi. Ini dia namanya slideshow. Iya, dia menampilkan satu layar penuh dengan menjalankan presentasi. Ya, saya klik spasi, dia akan menampilkan slide berikutnya. Oke, ini dia. Ya, baik. Berikutnya, itu dia. Pengoperasiannya menambahkan dokumen baru dari file ini tadi ya, dari file boleh new. Artinya new baru kalau mau buat kamu presentasi yang baru. Atau dari quick access toolbarnya tadi, tombol cepatnya ini dia new, sama saja. Oke. Menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen adalah untuk menyimpan dokumen yang telah kamu buat pernah kamu simpan sebelumnya. Ya, save juga dapat digunakan untuk menyimpan file yang sama. Sudah. Nah, contoh ini pekerjaan ini sudah saya simpan, saya tutup. Sudah. Kemudian ada yang mau saya tambahkan lagi. Oke, buka di mana kamu simpan. Contoh. Ini saya tutup dulu, nggak usah disimpan ini karena tidak ada tadi. Oke, kemudian kita mau ada misalnya tambahan lagi, besoknya ada kelupaan, kita mau teruskan, ya kita bisa sisipkan lagi. Contoh saya lupa buat titiknya di sini, contoh satu lagi. Oke, kamu bisa tinggal klik save-nya, save untuk menyimpan pekerjaan yang terakhir atau terakhir kita buatkan. Ya, kalau save as, misalnya kita mau merubah nama yang sudah kita buatkan ini dengan nama file yang berbeda. Ya, contoh ini dokumennya ya. Mau saya ganti dengan nama, tunggu ya sebentar. Save as, saya mau rubah namanya. Simpan di PC, my komputer. Saya mau buat itu presentasi ya, running. Saya mau buat dengan nama baru, kelas 5 contohnya, mengganti namanya ya. Tunggu, agak lambat. Sebentar, saya ulangi lagi. Ya, kelas ya, PC komputer saya sudah semakin lambat dia ya. Nah, saya buat angka 5 saja biar cepat ya. Ya. Bentar. Ya. Kemudian save. Maka dia akan membuat nama baru di atas ya, ada angka 5-nya. Ini dia save as. Oke. Membuka dokumen ya, tentu dari my komputer ya. Kemudian carilah di mana data atau pekerjaan kamu simpan. Perlu saya ingatkan, jangan menyimpan di C ya. Di C. Karena di C itu adalah ini dia, aplikasi ini semua. Ya. Sedangkan kalau di D adalah data. Jadi bila mana data komputer kamu atau laptop kamu mengalami masalah dan perlu menginstal ulang, kalau kamu simpan di C, setiap data yang kamu simpan di C tidak akan bisa diselamatkan atau hilang. Sedangkan di D bisa. Oke, itu hanya sebagai pemberitahuan saja. Baik, itu dia sekedar perkenalan. Nanti kita akan buatkan presentasinya di PowerPoint-nya. Oke, untuk hari ini perkenalannya untuk PowerPoint cukup sekian. Saya akhiri dengan pantun, cendrawasih burung dara, dulu cari di Papua. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua.
Di perbukitan bunga mekar, di pedesaan sawah luas. Untuk perhatian, terima kasih. Untuk kesalahan, mohon maaf. Jangan lupa nak, ikuti protokol kesehatan ya nak ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan selesai ini nanti ada tugas untuk menjawab pertanyaan. Tidak banyak-banyak tugas saya berikan, langsung dikerjakan nak ya. Oke, sampai jumpa untuk minggu depan.